Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan spoiler dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah Tan Yun berhasil membawa 10.000 murid untuk dijadikan murid gerbang divisi berjasa, mereka kemudian kembali dan masuk ke dalam perahu roh. Di sana Sen Subing menatap Sen Wende dan berkata, "Sekarang kamu adalah satu-satunya orang yang berada di divisi berjasa gerbang dalam. Namun aku percaya bahwa dalam waktu dekat akan ada banyak murid yang bergabung ke dalam divisi berjasa gerbang dalam. Setelah 3 atau 5 tahun, kepala ini akan mengirimkan hadiah dan beberapa tetua dari divisi berjasa gerbang abadi untuk membantumu." Sen Wende berkata dengan cukup hormat bahwa dirinya akan bekerja keras untuk membantumu. Setelah itu Sen Subing mengendarai perahu roh dan melesat di langit. Ketua Tantai melihat perahu roh yang menghilang di langit, lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Calon menantuku memang sangat bijaksana dan luar biasa." Setelah Sen Subing pergi, tiba-tiba banyak suara kemarahan yang memenuhi puncak raksasa Panlong. "Tan Yun, itu benar-benar licik. Tan Yun mempermalukan kita yang telah lama mengabdi pada Sekte Suci Huangpu. Ini benar-benar membuat kita sangat marah." Di langit, Ketua Tantai tersenyum saat mendengar para pejabat gerbang dalam itu marah-marah dan dia menghilang dan pergi. Faktanya, ketika Tan Yun mengendalikan 329 murid dan mengungkapkan bahwa para pejabat gerbang dalam meminta para murid itu untuk menjadi mata-mata. Sebenarnya, Ketua Tantai itu ingin langsung menghabisi semua pejabat di gerbang dalam. Tetapi dia tidak bisa. Ada 3 alasan guys. Pertama, jika mereka mati itu tidak ada gunanya. Justru hanya akan mengganggu para senior dari 9 divisi saja. Kedua, menurut 48 rencana Tan Yun, Sekte Suci Huangpu saat ini sedang berkembang. Sekte juga membutuhkan orang yang bisa mengatur gerbang dalam. Dan hal ketiga dan terakhir adalah mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk Sekte Suci Huangpu. Selain itu, menghabisi mereka tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Tan Yun, mereka hanyalah boneka dari gerbang abadi, gerbang suci, dan para senior yang bersembunyi di balik layar. Ketika perahu roh sampai di gerbang gunung alam rahasia berjasa, 10.000 murid melihat ke bawah, ke arah gerbang gunung dengan air terjun. Mereka semua sangat terpana dan berkata bahwa ini sangatlah indah. Sen Subing membuka gerbang dan memasuki alam rahasia berjasa. Semua murid semakin kagum dengan indahnya pemandangan di dalam alam rahasia berjasa. Setelah perahu roh terbang sejauh 100.000 mil, terlihat jelas bahwa banyak lembah yang mengambang di awan. Para murid berkata, "Luar biasa, apakah ini tempat tinggal dan tempat berlatih kita di masa depan? Jika memang benar, ini sungguh menakjubkan." 10.000 murid berasa sangat senang. Sen Subing menatap 10.000 murid dan berkata, "Ingat, lembah ini disebut wilayah lembah peri awan es. Total ada 108.000 lembah. Mulai sekarang semua lembah itu akan menjadi tempat tinggal dan tempat berlatih kalian." 10.000 murid berkata, "Kepala, kami akan mengingatnya." Sen Subing menunjuk sebuah tempat dan berkata, "Itu lapangan berjasa. Kalian harus berkumpul di sana terlebih dahulu. Kepala ini memiliki sesuatu untuk diumumkan." 10.000 murid berkata serempak, murid mematuhi perintah. 10 murid menginjak pedang terbang melayang di antara kabut dan juga awan, lalu menuju ke lapangan berjasa yang tergantung di udara. Sen Subing berkata dengan nada bahagia, "Tan Yun, kamu pergi ke sana juga." Tan Yun dengan hormat berkata, "Kepala, ada yang ingin aku bicarakan. Murid memiliki beberapa senjata dan teknik latihan. Aku ingin memberikannya pada kepala." Setelah itu kepala bisa memberikan senjata dan teknik latihan ini pada semua murid. Sen Subing sangat senang dan berkata, "Baiklah, ayo ikut aku ke dalam ruangan." Sen Subing berbalik dan memasuki ruang pelatihan yang berada di perahu roh. Melihat sosok anggun Sen Subing, Tan Yun mengerutkan hidungnya dan mengikutinya dari arah belakang. Sen Subing berkata,
Mari kita bicarakan senjata peringkat apa yang kamu miliki. Teknik latihan apa yang kamu miliki. Jujur, aku benar-benar kekurangan dua hal itu. Tan Yun berkata, hanya dengan teknik latihan yang baik dan senjata yang kuat saja, maka kekuatan keseluruhan murid di PC berjasa itu dapat meningkat dengan cepat. Cincin Qian Kun Tan Yun menyala dan banyak sekali jenis senjata yang menumpuk di ruang pelatihan. Di antaranya adalah pedang terbang, pedang lebar, tombak, tongkat, cambuk panjang, lonceng, dan lain-lain. Mata Sen Subing dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Lalu dia berkata, Tan Yun, dari manakah kamu mendapatkan begitu banyak senjata ini? Tan Yun berkata, kepala, ini semua murid peroleh setelah menghabisi ribuan musuh di tanah abadi. Di antara senjata itu ada 13.000 senjata roh di tingkatan tinggi, 1.260 senjata harta karun di tingkat rendah, 2.345 senjata harta karun di tingkat menengah, 3.140 senjata harta karun di tingkat atas, dan 8.132 senjata harta karun di tingkat tinggi. Ada juga 36 senjata sub terhormat, semuanya ada di sini. Murid berharap senjata ini dapat membantumu. Sen Subing pertama-tama mengangguk, lalu tersenyum dan menyingkirkan semua senjata itu. Tapi tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Tan Yun bergumam di dalam hatinya, gadis kecil ini, mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih kepadaku? Dari sudut pandang Sen Subing, jika dia tidak mengetahui bahwa Tan Yun adalah gurunya, dia pasti akan mengucapkan terima kasih. Tetapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah gurunya. Jadi ketika dia menerima senjata ini, Sen Subing menganggap bahwa seorang guru memang seharusnya memberi murid hadiah. Sen Subing bergumam di dalam hatinya, karena guru dapat memberi teknik kitab sejernih es, itu artinya teknik latihan yang guru berikan saat ini pasti tidak akan sederhana. Sen Subing meragukan identitas Tan Yun yang sebenarnya. Menurut pendapatnya, Tan Yun mendapatkan semacam warisan yang luar biasa kuat atau Tan Yun adalah seorang yang telah bereinkarnasi. Meskipun orang yang dapat bereinkarnasi hanyalah sebuah legenda. Memikirkan hal itu, Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit, menatap Tan Yun yang lebih tinggi darinya dan berkata, Tan Yun, bagaimana dengan teknik latihannya? Tan Yun berkata, kepala, guru murid pernah memberikan beberapa latihan kepada murid ini. Tunggu sebentar, murid akan menulis teknik latihannya. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan 13 slip batu giok dari cincin Qian Kunnya. Tan Yun menutup matanya dan segera dia memanipulasi 13 kekuatan spiritual untuk masing-masing memasuki slip batu gioknya. Ada 13 jenis teknik latihan yang ditulis oleh Tan Yun. Masing-masing teknik memiliki atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, gunung, binatang, waktu, ruang, kematian, dan juga cahaya. 13 teknik latihan ini semuanya adalah teknik latihan dari ranah alam jiwa janin hingga tingkat berikutnya. Setiap teknik latihan dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan juga bawah. Lalu di setiap bagian dibagi menjadi 9 tingkatan. 13 teknik latihan itu bukanlah yang paling kuat dalam ingatan Tan Yun, tetapi paling cocok untuk manusia. Tan Yun membuat bagian bawah dari 13 teknik latihan itu menjadi tidak lengkap. Tujuannya adalah bahwa di masa depan bahkan jika ada murid yang mengkhianati di PC berjasa, hanya akan ada satu konsekuensinya, yaitu mereka tidak akan dapat berkembang lagi. Adapun teknik latihan untuk seorang yang memiliki atribut ganda, Tan Yun tidak memberikannya. Menurut pendapat Tan Yun, selama mereka bisa mencapai teknik latihan bagian bawah yang tidak lengkap saja, mereka sudah cukup untuk menjadi orang kuat di dunia manusia. Tan Yun berkata, kepala, teknik latihan sudah aku tulis. Sen Subing segera memasukkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok pertama. Tiba-tiba tubuh Sen Subing bergetar hebat. Di slip batu giok pertama ada tulisan kitab rahasia abadi emas. Kitab rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu atas, tengah, dan juga bawah. Setiap bagian memiliki 9 tingkatan. Ini adalah teknik yang dapat dikembangkan oleh murid yang memiliki atribut emas. Sen Subing menekan kegembiraannya dan mulai melihat 12 teknik latihan lainnya. Semakin dia melihat semua teknik itu, semakin dia bersemangat dan wajah Sen Subing itu benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan.
12 teknik latihan lainnya adalah kitab rahasia abadi kayu, air, api, tanah, angin, guntur, gunung, binatang, kitab, waktu, ruang, kematian, dan juga kitab rahasia abadi cahaya. Tan Yun mengubah nama asli dari ke-13 teknik latihan itu dan menyamakan nama mereka sesuai atributnya. Sen Subing membuka matanya, memegang 13 batu giok di tangannya. Batu giok itu seperti harta karun yang luar biasa bagi Sen Subing. Dia menatap Tan Yun dengan serius dan hampir memanggil Tan Yun dengan sebutan guru. Tan Yun menatap Sen Subing yang terlihat aneh. Sen Subing berkata, "Tan Yun, teknik latihan ini terlalu luar biasa. Apakah kamu yakin ingin memberikan teknik latihan ini pada para murid?" Tan Yun menjawab bahwa dia yakin ingin memberikan teknik ini secara bertahap dari yang terbawah menengah hingga atas. Setelah itu, Sen Subing mengendarai perahu roh menuju lapangan berjasa. Sen King Peng yang merupakan tetua kedua gerbang berjasa abadi yang juga dia tinggal di aula yang berada di lapangan berjasa. Dia tinggal di sana karena dia adalah orang yang bertanggung jawab menjaga pagoda gulungan ruang dan waktu. Di lapangan berjasa ada 40 tempat ruang dan waktu. Di atas lapangan berjasa ada juga 19 tempat ruang dan waktu yang melayang di langit. Pada saat ini puluhan ribu murid menatap tempat ruang dan waktu, mereka saling menebak peringkat dari setiap gulungannya. Selain itu, ketika mereka mengetahui bahwa dari puluhan tempat ruang dan waktu, 30 diantaranya adalah tempat latihan di tingkatan tinggi dengan 108 lantai dan itu membuat mereka menjadi sangat bersemangat. Seperti yang kita tahu, di semua divisi gerbang dalam, setiap divisi hanya diberikan satu tempat ruang dan waktu di tingkatan tinggi. Tetapi di divisi berjasa itu memiliki 30 tempat ruang dan waktu di tingkatan tinggi. Setelah itu Sen Subing akhirnya sampai di lapangan dan semua murid pun seketika terdiam. Lalu apakah yang akan Subing umumkan? Yang pasti saja guys, dia akan memberikan semua teknik latihan yang telah Tan Yun berikan untuk dipelajari oleh semua murid. Sampai di sini dulu untuk spoilernya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.